Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas ritual keagamaan secara langsung dengan harus dibatasinya peribadatan di rumah ibadah. Dibukanya kembali rumah ibadah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya klaster baru dalam penyebaran virus ini. Maka keterlibatan tokoh agama dianggap penting untuk mengedukasi umat tentang bahaya virus yang belum ada obatnya ini. Secara langsung Presiden Jokowi meminta keterlibatan tokoh agama dalam menyosialisasikan protokol kesehatan cegah COVID-19. Satgas penanganan COVID-19 pun terus mengintensifkan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan untuk mencegah semakin bertambahnya angka positif COVID-19, salah satunya dengan sosialisasi gerakan masker. Bagaimana efektivitasnya dan seberapa besar pengaruh tokoh agama untuk meningkatkan kepatuhan untuk menerapkan protokol kesehatan, kami akan membahasnya pada malam hari ini bersama narasumber yang telah bergabung melalui Zoom. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Arief Roshid, Ketua Pemuda Dewan Masjid Indonesia. Pak Arief, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat Mas Ali. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu, apa kabar? Kabar baik, Pak Aldi. Baik, saya mungkin ke Pak Arief terlebih dahulu. Ini terkait dengan imbauan ya dari Presiden maupun Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait dengan keterlibatan tokoh agama untuk menyosialisasikan protokol kesehatan di lingkungan keagamaan. Sejauh ini gerakan yang dilakukan apa saja, Pak Arief? Iya, jadi kalau kita ke flashback ya di awal pandemi ini, Mas, kita di bawah pimpinan Pak Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Dewan Masjid, itu memang sedari awal memberitahukan kita bahwa kita harus siap, ini bahkan sebelum pandemi COVID-19 masuk, ya, untuk siap menghadapi itu. Dan kan nggak lama setelah itu akhirnya masuk ke Indonesia dan sejauh ini sejak bulan Maret itu kita misalnya melakukan penyemprotan di hampir 3.000-an masjid di DKI dan daerah-daerah epicentrum yang lain kita lakukan penyemprotan. Kemudian kita juga membagikan desinfektan sebanyak 2 juta liter ya. Dan terakhir juga kita mendorong gerakan bangkit dari masjid, sebagaimana yang kita tahu pada saat pasar dan mal pengen dibuka, Pak JK dengan lantang membahasakan bahwa bangsa kita ini punya ruh, dan ruh itu dibangun dengan semangat keagamaan. Waktu itu Pak JK bareng Pak Jokowi menyepakati juga untuk membuka rumah ibadah pada saat Jumat pertama waktu itu kan. Dan terakhir juga Idul Adha kemarin beliau menyampaikan. Sampai hari ini juga Dewan Masjid Indonesia menyampaikan ke jejaring masjid kita. Kita punya hampir 800.000 masjid ya. Dan kita secara berulang-ulang meminta setiap waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya itu untuk mengulang-ulang pesan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi, itu yang sejak awal menjadi komitmen kami di Dewan Masjid Indonesia untuk berulang-ulang menyampaikan tentang bahaya COVID-19 dan juga melakukan proses pencegahan dengan menegakkan protokol kesehatan. Ya, gitu, Pak Arief, untuk menyosialisasikan jaga jarak begitu di tengah kegiatan peribadatan di masjid misalnya ini, apakah tadi 800.000 jaringan masjid yang ada di jaringan Dewan Masjid ini melakukan hal yang sama begitu untuk jaga jarak di tempat peribadatan dalam hal ini masjid? Tentu tidak semua, tapi secara umum alhamdulillah yang kita amati di daerah-daerah, saya kebetulan juga membantu di gugus tugas relawan dan berkeliling ke sekitar 8 provinsi ya, beberapa kabupaten kota, dan saya hampir selalu menemukan sekitar 70-80% masjid itu konsisten menjalankan protokol kesehatan itu.
Oke, jadi ada imbauan yang terus-menerus berulang begitu ya diberikan kepada para pengurus masjid-masjid yang masuk di jaringan Dewan Masjid ini. Saya ke Pak Pandu Riono selanjutnya. Pak Pandu, untuk mengetahui sebetulnya sejauh mana potensi adanya penularan COVID-19 di lingkungan peribadatan begitu, tidak hanya masjid saya tapi juga rumah ibadah lainnya, dan apakah dengan protokol kesehatan yang terus diterapkan begitu ini pada saat ini ya, pada saat gelombang pertama COVID-19 di Indonesia belum selesai sudah benar, sudah siap untuk diterapkan? Ya, saya kira kemajuannya cukup besar ya pada sejak awal ketika ada larangan untuk beribadah berjamaah di masjid itu saya kira sudah mulai banyak sekali himbauan dan tidak ada pertentangan yang cukup besar dari teman-teman yang tokoh-tokoh agama. Bahkan sampai sekarang kita melihat yang paling tertib itu kegiatan-kegiatan beragama yang termasuk tadi mempromosikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan terbaru adanya klaster-klaster yang dari kegiatan-kegiatan beribadah ini. Itu menunjukkan bahwa besar sekali peran dari tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya. Nah, ini yang harus terus digalang dan terus-menerus supaya betul-betul masyarakat patuh untuk melakukan itu bagian dari ibadah. Dan tentu dalam jangka panjang kita akan melihat banyak kasus yang akan bisa dicegah dan insya Allah akan terjadi penurunan kasus di masa mendatang. Insya Allah ya Pak Pandu, tapi kalau menyoroti angka COVID-19 di Indonesia pada saat ini yang masih sudah melewati 100 ribu begitu angkanya, Anda melihat pembukaan sektor-sektor melalui zonasi, zona kuning, zona hijau begitu, apakah ini sudah tepat dan apakah sudah boleh diterapkan oleh masyarakat secara umum? Ya, sebenarnya konsep zonasi kan tidak tepat. Seakan-akan zona itu hijau dianggapnya aman. Padahal di tengah pandemi itu tidak ada wilayah yang aman. Semuanya sebaiknya menggunakan istilah zona tingkat kewaspadaan. Jadi kewaspadaan kita harus tinggi. Jadi tingkat alertness-nya sekarang tuh di semua wilayah itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena peningkatan kasusnya belum terjadi penurunan. Sehingga orang harus tetap menggunakan tadi mempraktekkan protokol 3M yaitu yang memakai masker dan kalau perlu semua mengingatkan kembali kalau kita menemukan ada penduduk atau teman atau masyarakat yang tidak mematuhi protokol. Dengan demikian maka kita akan mengharapkan dalam masa yang dalam waktu singkat kalau semuanya bisa patuh itu pencegahan akan terjadi. Dan yang selama ini kan kita masih melihat banyak penduduk yang belum patuh. Nah ini yang kalau kita harus dorong supaya semuanya memahami bahwa kita harus bisa mencegah penularan kalau semuanya bisa melakukan 3M tadi. Baik, Prof. Pandu, ini juga sekarang kan rumah ibadah sudah dibuka begitu, sekolah juga ada beberapa yang sudah melakukan tatap muka. Sebetulnya untuk tolak ukur sektor-sektor publik ini dinyatakan bisa sukses begitu menerapkan protokol kesehatan dan menekan angka penyebaran COVID, itu apa saja yang harus ditaati, dipatuhi, Prof. Pandu? Ya, pertama kan kegiatannya apa? Ya kan misalnya kegiatan sekolah misalnya. Sekolah kan tidak perlu memperhatikan zona, tapi kalau kegiatan sekolah itu melihat kesiapan sekolah. Dan sekolah itu kan banyak jenisnya. Jadi kita harus berangkat dari sekolah per sekolah. Jadi dalam komunitas sekolah itu ada guru, ada anak didik, ada orang tua, ada masyarakat di sekitarnya. Ini yang perlu dipersiapkan. Jadi apakah itu mau di daerah merah, mau daerah hijau, itu kan daerah itu kan tidak merefleksikan apapun. Jadi yang menurut saya sih lebih dipersiapkan komunitasnya, jadi bersifat lokal. Jadi kita melakukan namanya pembatasan sosial yang bersifat berbasis komunitas. Komunitas apa? Kalau sekolah ya komunitas sekolah. Dan kalau komunitas kerja, perkantoran itu komunitas perkantoran. Dengan demikian maka adanya klaster-klaster tadi kan potensial klaster itu bisa dicegah. Di mana terjadi himpunan banyak orang untuk satu kegiatan, apakah kegiatan bekerja, apakah kegiatan beribadah, apakah kegiatan proses belajar mengajar, itu yang paling penting semua kelompok di anggota komunitas itu memahami dan bisa mengimplementasikan dengan baik.
Baik, mungkin saya selanjutnya ke Pak Arief lagi nih. Pak Arief, terkait dengan tadi ya pembukaan masjid, kemudian sudah ada 800.000 jaringan. Sebetulnya selain tadi kampanye 3M yang dilakukan, apa saja ini untuk kemudian bisa memberikan pemahaman langsung kepada para umat atau para jemaat begitu agar benar-benar bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan lancar, tapi tetap mengindahkan tadi protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya, sesungguhnya tadi disampaikan oleh Pak Pandu juga bahwa alhamdulillah penyampaian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kita sangat efektif ya, dan tadi sampai sejauh ini belum ada laporan klaster kegiatan beribadah. Nah, memang saya lihat perilaku rakyat Indonesia ini, bangsa kita ini itu sangat tertib ya, sangat patuh terhadap pemimpin-pemimpin agamanya. Saya kemarin juga sempat berinteraksi dengan salah satu tokoh agama di Bali. Beliau ketua desa adat. Ya. Dia membawahi 1.493 desa di Bali yang sesungguhnya selama ini banyak ritual-ritual keagamaan, budaya ya yang dilakukan oleh jejaring ini, dan sama halnya dengan apa yang tercermin di masjid, mereka mengakui bahwa umatnya itu sangat patuh ya terhadap anjuran-anjuran yang disampaikan, dan memang kita lihat basis yang pertama yang selalu berulang-ulang disampaikan Pak Doni itu bahwa bagaimana pelibatan dengan konsep pentahelix itu kan. Nah, masyarakat itu salah satunya diwakili oleh tokoh agama, juga model komunikasi publiknya saya kira Mas ya, karena kalau tokoh-tokoh agama itu kan memahami bagaimana karena kan mereka misalnya kalau di masjid itu tiap Jumatan kan mereka menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dan di setiap daerah kadang-kadang kita temukan pendekatan mereka misalnya dengan bahasa lokal gitu, dengan bahasa daerah. Nah, jadi kearifan lokal ini juga salah satu faktor pendukung bagaimana pesan-pesan keagamaan itu bisa cepat nyampe. Tentu selain menyampaikan misalnya justifikasi dengan ayat-ayat dan hal-hal yang lainnya, tapi yang menjadi nilai tambah itu mereka melakukan juga dengan bahasa-bahasa misalnya kearifan lokalnya, misalnya di Makassar dengan pendekatan bahasa Makassar atau di Bugis, kemudian di Aceh misalnya dengan kearifan lokal bahasa sana, dan itu secara efektif mereka sering sampaikan di rumah-rumah ibadah ya pada saat misalnya kita Jumatan dan sebagainya. Jadi relatif ketika kita misalnya berjumatan di satu daerah, maka lebih sering itu kita temukan mereka akan menyampaikan bahasa-bahasa yang sederhana ya, dengan tadi tentu justifikasi kalau di Islam ya Al-Quran dan hadis ya, untuk bagaimana agar kita mematuhi protokol kesehatan ya, misalnya bahwa umat Islam itu harus bersih ya, kebersihan itu bagian dari pada iman dan seterusnya Mas. Jadi model komunikasi publik yang baik dan juga kemudian kearifan lokal yang dimiliki masyarakat begitu dianggap ini bisa membuat masyarakat atau umat jadi lebih patuh terhadap para ulama atau tokoh agama di wilayah yang bersangkutan, begitu ya Pak Arief. Dan nanti juga saya akan ingin mengetahui sebenarnya apa kesulitannya pada saat menyebarkan informasi-informasi yang baik terkait dengan penekanan penyebaran COVID-19 di Indonesia ini di lingkungan masjid atau lingkungan kawasan komunitas masyarakat. Usai jeda, Pak Arief, kami akan kembali tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih menyoroti soal keefektivitasan dakwah agama atau kegiatan agama dalam menyosialisasikan penekanan penyebaran COVID-19 begitu ya, dan kita juga masih menunggu nanti bergabungnya Devi Rahmawati, pengamat sosial atau pakar sosiologi dari Universitas Indonesia. Dan saya ke Pak Arief Rosyid. Pak
Pak Arief, tadi kita sempat menanyakan sebelum jeda terkait dengan kesulitan apa saja sebetulnya yang dihadapi pada saat menyelaraskan tadi berbagai atau ribuan masjid yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan syiar-syiar agama begitu ya terkait dengan penekanan angka penyebaran COVID-19. Iya, terima kasih Mas Aldi. Jadi kalau bicara kesulitan, memang ini banyak juga masyarakat yang harus kita akui bahwa misalnya memakai masker kan tidak menjadi kebiasaan mereka ya. Dan kemudian hari ini mereka dituntut untuk misalnya menggunakan masker pada saat beraktivitas. Jadi kadang-kadang kita temukan bukan mereka nggak mau, ada juga misalnya yang usia lanjut itu lupa ya untuk memakai masker. Kemudian ada juga yang memang merasa bahwa kan ada juga sebagian kecil yang masih menganggap ini bagian dari konspirasi dan lain-lain lah. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang kita temukan itu tadi bahwa walaupun ada yang seperti itu nggak banyak ya, itu mungkin sekitar 10%-an lah. Lebih dari itu mereka alhamdulillah semua taat, mereka konsekuen ya atas apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama gitu Mas. Jadi itu tadi kalau ditanya apa yang menjadi kesulitan ya karena ini belum jadi kebiasaan saja. Insya Allah kalau berulang-ulang pesan ini disampaikan, kita dengan sabar ya menyampaikan berulang-ulang pesan ini berulang-ulang, insya Allah saya kira ke depan akan jauh lebih tertib lagi. Baik. Saya ke Pak Pandu mungkin selanjutnya. Pak Pandu, ini terkait dengan masyarakat yang masih abai gitu. Ini baiklah, para umat beragama sepertinya cukup patuh terhadap tokoh agama yang menyosialisasikan protokol kesehatan begitu. Tapi apa yang sebetulnya menyebabkan masyarakat begitu masih tetap abai begitu di tengah penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di dalam negeri? Masih salah persepsi bahwa mereka tidak merasa berisiko, terutama yang muda ya. Jadi mereka menganggap toh kalau saya terinfeksi toh tidak apa-apa karena saya tidak merasa gejala atau tidak sakit. Jadi mereka tidak beraktivitas dan ini yang perlu kita pahami lagi bahwa kita perlu edukasi bahwa sebenarnya bukan seseorang itu akan bergejala atau sakit, tetapi dia bisa menularkan pada yang lain. Karena dia kan tinggal dengan keluarga atau dia bergaul sama teman-temannya, apakah dia punya anak, punya istri, apakah dia masih tinggal dengan orang tua. Nah itu dia orang yang kemudian tidak mau pakai masker karena merasa tidak berisiko dan atau kalau dia terinfeksi tidak merasa harus sakit atau tidak perlu dirawat, dia potensial menularkan pada anggota keluarganya yang lain. Dan kalau anggota keluarga yang lain sampai kena dan sampai terdampak harus dirawat di rumah sakit dan meninggal, nah itu yang harus kita sadarkan bahwa dia potensial menularkan pada yang lain. Oke, jadi itu tadi ya, benar-benar harus ada mungkin pendidikan dari ruang lingkup paling kecil dari sosial yang ada. Prof. Pandu, tapi kalau kita berbicara soal informasi mengenai COVID-19 ini banyak sekali penyebaran informasi-informasi yang tidak benar atau hoax begitu ya. Apa kemudian yang menyebabkan informasi atau hoax ini beredar luas di masyarakat? Ya, jadi di dalam pandemi ini di mana-mana bukan hanya di Indonesia ya, ada banyak informasi yang tersebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang benar, kita sebut sebagai infodemi. Nah ini yang membuat masyarakat lebih tertarik pada informasi yang tidak benar karena lebih menjanjikan apakah ada obat baru, apakah ada cara-cara yang lebih membuat suatu keajaiban. Jadi nggak usah takut dengan COVID, COVID itu hanya cerita. Ya memang betul, sebagian masyarakat belum ada keluarganya yang kena. Dan sehingga dia merasa bahwa ini nggak ada, bukan masalah mereka, dan ini bukan masalah hanya masalah cerita-cerita dan seringkali didengungkan di TV, tapi tidak pernah mereka melihat dalam kenyataan sehari-hari. Dan inilah yang kita melihat bahwa masyarakat akhirnya lebih percaya pada informasi yang tidak benar dibandingkan informasi yang benar. Karena itulah kita harus menyebarkan informasi yang benar jauh lebih banyak. Dan kita harus melalui tokoh-tokoh atau media-media yang bisa dipercaya.
Nah, dengan demikian kita akan bisa mengalahkan informasi yang tidak benar yang lebih cepat penyebarannya. Baik, baik Prof. Pandu. Saya sapa Ibu Devi Rahmawati, pengamat sosial sosiologi Universitas Indonesia. Bu Devi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas. Ya, sudah bisa bergabung. Langsung saja kalau begitu Bu Devi, ini terkait dengan peran tokoh agama. Sebetulnya karakter masyarakat Indonesia secara general, secara umum ya, bagaimana mereka bisa kemudian menaati, mematuhi kegiatan kampanye, protokol kesehatan atau untuk mencegah COVID-19 di lingkungan komunitas agama? Ya, pertama memang secara sosial, masyarakat kita satu cirinya memang sangat komunal. Yang kemudian juga ditandai dengan semangat hierarkinya. Artinya kita bangsa Indonesia dan sebagian besar masyarakat timur itu sangat menikmati strata sosial yang mana dalam konteks kampanye akan sangat diuntungkan karena masyarakat kita sangat patron klien. Patron klien itu apa? Artinya ketika ada lokomotif, gerbongnya biasanya akan langsung mengikuti. Lokomotif itu siapa? Para tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh itu siapa? Orang yang dianggap menempati posisi strata sosial tertinggi di masyarakat. Mereka siapa? Tokoh agama, orang yang terkenal, orang yang terpandang, keturunan bangsawan, atau mohon maaf orang yang misalnya memiliki pendapatan ekonomi yang lebih tinggi dan juga yang dianggap pendidikannya lebih tinggi. Jadi orang-orang yang berada dalam strata sosial itu tertinggi dan dipersepsikan tinggi oleh masyarakat, mereka adalah lokomotif-lokomotif di dalam komunitas-komunitas yang ada. Termasuk di masyarakat perkotaan begitu, Bu Devi? Kenapa? Termasuk masyarakat di perkotaan, apakah masih memiliki pemahaman yang sama dengan seperti tadi Ibu paparkan? Oh iya, karena gini, kita jangan melihat masyarakat kita itu semuanya sama. Masyarakat kita ini sangat kompleks, sangat majemuk. Nah, cara paling mudah, tanda kutip, adalah tadi, ketika pemerintah bisa membangun frekuensi yang sama dari para tokoh ini akan mempermudah kerja-kerja pemerintah dalam konteks COVID untuk mengkampanyekan prinsip-prinsip protokol kesehatan tadi. Karena akan sangat sulit bagi pemerintah untuk turun sendirian memastikan bahwa protokol itu akan ditaati. Ini berbeda dengan Barat yang memang karakternya sangat individual. Kita jelas-jelas diuntungkan dengan kearifan sosial seperti itu. Oke, Bu Devi, tapi kalau kita melihat apakah ini juga nantinya akan berpengaruh apabila ada tokoh agama kemudian yang menyebarkan informasi tidak benar terkait dengan COVID ini? Itu dia. Makanya tadi poin saya adalah tugas pertamanya agar pemerintah lebih mudah adalah merangkul dulu semua tokoh, dan ingat tokoh itu tidak, tokoh agama sudah pasti iya. Lalu tokoh masyarakat Thomas itu pasti iya. Tapi ingat juga sekarang ini karena varian masyarakat berbeda, sebagai contoh generasi muda, tokoh yang dipandang oleh generasi muda tentu saja akan berbeda dengan tokoh-tokoh yang misalnya dipandang oleh kelompok dari demografi atau usia yang lain. Nah, ini memang perlu kecermatan dan kecepatan pemerintah untuk merangkul semua tokoh sehingga bahasanya akan sama dari setiap tokoh kepada para gerbongnya, para fansnya, para jamaahnya di bawah. Bahasanya akan sama. Saya langsung saja lempar ke Pak Arief Roshid selanjutnya mungkin. Pak Arief, ini bagaimana agar tadi bahasanya bisa sama mencegah agar tidak ada misleading informasi yang diberikan kepada umat beragama pada saat menyebarkan informasi terkait bahaya COVID-19 di lingkungan ibadah? Ya, menarik tadi ya disampaikan Bu Devi bahwa pentingnya memang pertama pemerintah merangkul dan kemudian membuat tokoh-tokoh ini sefrekuensi lah. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pendekatan Pak Doni dalam hal ini sebagai waktu itu gugus tugas ya, agar konsep pendekatannya kan pentahelix ya, bagaimana pemerintah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya. Berulang-ulang juga ini perlu dijelaskan juga karena di awal memang ada informasi ya bahwa seolah-olah ini semua tanggung jawab pemerintah. Makanya dengan perkembangan terakhir ini alhamdulillah pelan-pelan itu sudah mulai merata ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Kalau nggak salah Pak Doni itu mengundang pendeta, mengundang ustadz Tasat dan tokoh-tokoh yang lain. Di tempat yang lain juga, misalnya tadi secara demografi yang disampaikan Bu Devi yang cenderung besar, kita punya 62% misalnya generasi muda ya yang representasi misalnya dengan bahasa milenial atau sentenial. Nah, itu juga belakangan kita mulai pendekatan dengan bukan belakangan ya, dari awal ya.
kita melibatkan teman-teman influencer misalnya, kemudian kita melibatkan tokoh-tokoh organisasi kemahasiswaan, kita melibatkan champion-champion di OSIS misalnya dengan ketua-ketua OSIS ya. Jadi hari ini alhamdulillah pelan-pelan apa yang menjadi harapan tadi masyarakat ya yang kemudian disampaikan juga Bu Devi agar tokoh-tokoh masyarakat ini dirangkul itu yang sejauh ini kami bisa lihat dikerjakan oleh Pak Doni dalam hal ini ya, mereka merangkul itu dan saya kira langkah itu luar biasa ya karena walaupun misalnya kita sudah 100.000 lebih tapi trennya itu nggak secepat yang mungkin kita khawatirkan di awal dan alhamdulillah juga kan semakin banyak yang sembuh sehingga menurut saya langkah-langkah yang baik ini yang terus kita gencarkan ya khususnya dalam konteks pembicaraan kita ini misalnya di rumah ibadah gitu ya karena pendekatan keagamaan di rumah ibadah ini untuk memasukkan substansi isi dari bahaya corona dalam setiap ceramahnya dan juga setiap kegiatan-kegiatannya terhadap umat. Ya. Gimana Mas? Ya, substansi seperti itu yang kemudian diterapkan kepada para ulama, tokoh agama ataupun ustadz begitu untuk memberikan ya tadi pemahaman kepada lokomotif yang mengikutinya atau umat. Iya, sejauh ini itu kok yang dilakukan ya misalnya MUI dengan fatwanya, kemudian surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid, kemudian aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Desa Adat di Bali dan saya kira teman-teman di gereja juga sama ya, teman-teman di vihara juga sama. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih berjalan sesuai yang diharapkan. Baik, selanjutnya nanti saya ke Prof. Pandu terkait dengan agar tidak terjadi misleading information, sebetulnya sudah sejauh mana tahapan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 Indonesia ini dilakukan. Usai jeda kita bahas, Prof. Pandu, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Langsung saja saya ke Prof. Pandu Riono terkait dengan bagaimana saat ini kelanjutan dari uji klinis vaksin COVID-19 dan prediksinya sebetulnya tadi juga pada saat off air Bu Devi sempat menanyakan bagaimana nanti COVID-19 di Indonesia sampai saat ini dan ke depannya. Ya, jadi kan uji klinis vaksin itu kan baru akan dimulai ya. Jadi sekarang sedang tahap rekrutan subjek volunteer atau relawan yang mau disuntikkan dan diawasi. Kita lakukan pengamatan sampai 6 bulan. Apakah kandidat vaksin ini memang memberikan manfaat untuk perlindungan terhadap infeksi COVID. Kalau memang memberikan manfaat tentu sangat membahagiakan kita semua. Tetapi bukan itu saja, kita juga ingin melihat apakah cukup aman. Jadi kan kita tidak ingin ada efek samping yang tidak diharapkan, sehingga nanti kalau diberikan pada publik lebih luas, itu tidak ada reaksi-reaksi yang merugikan masyarakat. Nah ini yang perlu diwaspadai bahwa kita ini memang sedang menguji kandidat vaksin. Tapi ini bukan satu-satunya kandidat. Ini kandidat ini yang juga kandidat asli Indonesia juga terus dikembangkan dan karena belum tentu kandidat vaksin yang sedang diuji coba ini memang bisa lolos karena demikian ketatnya pengujian dan ini tentunya kita sama-sama berdoa maksud saya untuk supaya bisa ada ditemukan vaksin yang memberikan perlindungan yang cukup efektif dan juga efek sampingnya minimal. Apakah kita bisa memprediksi kapan gelombang pertama COVID-19 di Indonesia bisa usai begitu? Dan apakah juga kita bisa memprediksi kapan COVID-19 di Indonesia ini akan benar-benar bisa dituntaskan? Ya, itu kan tergantung kita semua. Jadi kalau kita memang bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan protokol 3M, itu akan bisa lebih cepat. Problemnya kan ketika kita melonggarkan kegiatan masyarakat untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan sebagainya ini tidak dibarengi dengan peningkatan kepatuhan penduduk dalam melakukan 3M tadi. Sehingga kita masih berkejaran dengan kecepatan penularan COVID. Kalau seandainya sebelum pelonggaran itu penduduk sudah disiapkan,
tentu tidak sedasar sekarang nih. Nah ini menurut saya kita harus lebih cepat lah agar penduduk itu patuh betul terhadap 3M. Kalau ini kan vaksin yang kita punya itu sekarang adalah vaksinnya ada masker. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu vaksin yang kita punya. Jadi jangan tunggu vaksin yang nanti kan masih diuji. Dan belum tentu akan bisa menjadi vaksin yang betul. Karena itulah kita mendorong vaksin kita punya ini benar-benar ditetapkan. Dan kedua adalah tadi kita harus mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus. Bagaimana caranya? Peningkatan testing. Dengan kita meningkatkan testing, maka akan banyak orang yang membawa virus terkonfirmasi, kita bisa isolasi. Jadi supaya tidak menularkan pada yang lain. Kalau mereka memang butuh perawatan akan dirawat di rumah sakit. Tapi kalau mereka tidak bergejala atau bergejalanya ringan, akan diisolasi di tempat yang bukan rumah sakit seperti Wisma Atlet kalau di Jakarta. Dengan demikian kita akan dua teknik ini, yang satu meningkatkan kepatuhan penduduk terhadap perilaku 3M, dan selain itu pemerintah meningkatkan testing dan isolasi, pelacakan kasus, itu akan dua kombinasi ini diharapkan bisa menekan penularan, dan nanti akan terjadilah penurunan kasus. Nah ini kalau ini benar-benar bisa ditingkatkan dengan cepat, mudah-mudahan sih sebelum pertengahan tahun depan tuh kira-kira gelombang pertama sudah kita capai. Ya, artinya sampai saat ini kita memang belum bisa ya keluar dari culture 3M atau mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Saya ke Bu Devi. Bu Devi, ada gerakan masker kemudian dilakukan ini oleh Satgas COVID-19. Sebenarnya pendekatan ini apakah efektif dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pada umumnya masyarakat sebenarnya sudah sangat taat. Kita lihat misalnya PSBB. Yang memang di beberapa waktu terlihat mulai ada kemacetan sedikit dan sebagainya. Tapi secara umum kita perlu paham bahwa masyarakat ini sebenarnya sangat taat. Artinya kalau kita boleh komparasi dengan masyarakat di Barat juga yang cukup agresif untuk berada di luar ruang publik, kita sebenarnya insya Allah menurut hemat saya masih cukup terkendali. Tapi memang angka tadi secara kuantitatif kan terukur betul tuh masyarakat yang kemudian terhitung misalnya naik. Nah, tapi mudah-mudahan itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Pandu, bukan hanya karena disinyalir ada ketidaktaatan. Mudah-mudahan ini justru karena misalnya semakin banyak orang yang rela untuk dites misalnya, sehingga kemudian ketahuan. Nah kemudian itu menyumbang pada angka COVID yang tinggi, yang artinya kita perlu melihat juga optimis. Angka yang tinggi itu bukan berarti selalu menunjukkan waduh masyarakat kita ini nggak bener nih, nggak patuh. Bisa jadi bukan, tapi karena karena semangatnya ya udah nih saya ikut tes. Saya sendiri juga beberapa kali melakukan tes gitu, karena ya tadi demi bukan apa-apa, tapi justru karena kita sayang pada orang-orang terdekat kita. Kalau seandainya kita memang ketahuan mengalami penyakit, tentu saja ada baiknya kita melakukan tes misalnya. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan. Masyarakat yang misalnya tiba-tiba datang mengambil mayat atau kemudian menolak soal COVID ini untuk tes COVID misalnya. Menurut hemat saya mereka jangan juga kemudian malah dilabel, distigma sebagai orang yang tidak benar misalnya. Itu akan justru membuat masyarakat akan semakin mundur dari upaya kita untuk memastikan semua orang sehat. Bu Karena Devi, menurut ini kan hemat berarti saya kita ketika ingin membentuk cara culture mengkomunikasikannya ya, Bu Devi? tepat, saya yakin mereka akan memahami alasan-alasan kenapa misalnya harus diisolasi, kenapa misalnya harus diajak tes dan sebagainya. Ya, Bu Devi. Disitulah peran para Thomas. Kenapa? Para Thomas itu pasti adalah orang yang tahu bicara dengan kaumnya. Dengan kode yang sesuai dengan kaumnya. Nah, kalau sudah demikian, ini pasti akan lebih mudah didengar. Paling tidak orang mendengar dulu. Mendengar juga belum tentu mau mengikuti. Tapi paling poin utama adalah minimal didengar dahulu. Yang problem itu adalah bagaimana orang mau berubah perilakunya. Mendengar saja mereka tidak mau. Ketika nonton TV atau nonton media, dia ganti channelnya, dia matikan. Itu saja sudah membuat kampanye ini akan sulit. Makanya tadi poinnya Mas Arief, poinnya Pak Prof. Pandu itu penting sekali. Kenapa Thomas itu menjadi penting? Karena paling tidak mereka didengarkan. Syukur-syukur itu kemudian kalau diulang-ulang terus-menerus, insya Allah bisa merubah perilaku
masyarakat. Oke, jadi itu yang dibutuhkan untuk kemudian membentuk culture atau budaya baru, tatanan hidup baru di waktu yang sangat singkat, memberikan pemahaman yang langsung pada masyarakat dengan menggunakan tadi cara 3M. Ya, 3M itu kan cara mudahnya, karena kalau kita menjelaskan yang rumit-rumit akan sulit, karena apa namanya, masyarakat itu lagi-lagi beragam. Nah, bahasa yang sederhana bagus sekali tadi dengan istilah 3M yang sederhana itu mudah-mudahan paling tidak membuat masyarakat juga tidak merasa kelimpungan. Karena gini, untuk mengadaptasi, untuk kultur itu apa sih? Kultur itu kan satu tradisi atau kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Nah, kultur baru bisa terbentuk, kenapa biasanya butuh waktu lama? Karena pengulangan itu kan butuh waktu lama. Nah, yang perlu disampaikan kepada kita semua yang punya tanggung jawab bersama untuk berkomunikasi dengan publik, termasuk pemerintah, adalah bersabar. Jangan pernah cepat puas bahwa sekali sosialisasi itu semua masyarakat akan memahami. Tidak. Nah, ini yang juga diperlukan. Ini adalah pertarungan maraton. Ini bukan sprint yang berharap dengan sekali sosialisasi semua orang sudah ngerti, semua orang pasti akan bertindak. Masyarakat kita itu dalam banyak hal short term society, masyarakat jangka pendek, yang artinya memang perlu kesabaran untuk bisa terus berkomunikasi dengan mereka. Baik, saya ke Pak Arief mungkin soalnya. Pak Arief, ini apakah ada model yang diterapkan oleh rumah ibadah, masjid dalam hal ini ya, untuk kemudian bisa diikuti oleh umatnya, dan apakah ada penegakan protokol kesehatan sehingga nantinya yang melanggar bisa mendapatkan sanksi sosial, begitu? Apa yang dilakukan untuk menyeragamkan tadi model ini dari satu source ke lokomotif atau gerbong yang lain? Memang selain pesan yang berulang-ulang itu, Mas, belakangan juga pemerintah kan meminta untuk 2 minggu pertama ini campaign tentang pakai masker kan. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Devi bahwa masyarakat kita beragam. Sehingga mungkin pesan yang 3 itu pun masih kebanyakan. Sehingga belakangan kita juga tentu sepaham dengan pemerintah dan juga menekankan untuk memakai masker, dan bahkan kita membagi masker juga, Mas, di masjid-masjid ya. Tapi secara Jadi khusus ada pembinaan atau tidak sih Pak Arief kepada para ulama ini untuk menyiarkan ceramahnya ataupun ceramahnya di masjid begitu dengan memasukkan substansi dari protokol kesehatan? Gimana, Mas? Apakah ada pembinaan khusus kepada para ulama ataupun para penceramah agar kemudian memasukkan substansi bahaya COVID-19 di dalam ceramahnya? Ya, jadi Dewan Masjid sendiri punya namanya Ikatan Khatib ya Indonesia. Kita punya juga Ikatan Imam Masjid ya, yang diketuai langsung oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan mereka di masing-masing komunitas itu juga melakukan pembinaan ya terhadap para khatib, para imam ya, juga kita sampaikan ke marbot. Jadi semua elemen-elemen yang ada di masjid itu kita dorong kesadarannya. Yang pertama tentu mereka harus jadi teladan ya, karena kadang-kadang juga kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak lakukan, gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih kita juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap semua elemen yang ada di masjid. Oke, Prof. Pandu, mungkin selanjutnya apa yang ingin disampaikan kepada seluruh tokoh agama dan juga para umat agama terkait dengan bahaya COVID-19 dan penyebaran yang sampai saat ini kita masih belum bisa menuntaskan gelombang pertama COVID? Ya, saya sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, atau tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dan mempunyai follower yang banyak nih, terutama teman-teman di milenial, ya, generasi muda, yang sudah membantu untuk tidak lelah untuk terus menyampaikan pesan, karena menyampaikan pesan itu tidak cukup sekali, dan harus berulang-ulang kali, dan juga harus diingatkan, dan juga harus dikasihkan contoh. Tadi contoh itu juga penting. Kalau kita yang memberikan anjuran tetapi kita tidak memakai masker gitu kan, seperti saya pakai masker tapi saya tidak memakai masker dengan benar, maka saya akan tidak dipercaya. Dan itu yang menurut saya jadi sifatnya adalah memberi teladan pada semua orang, bahwa kalau semua memberikan teladan dianggap itu pemimpin kita menggunakan masker dengan benar dan konsisten. Tentu kita akan malu sendiri kalau kita tidak melakukannya. Dengan demikian maka
maka akan semakin banyak masyarakat yang patuh tanpa harus dihukum, tanpa harus dimarahin gitu kan. Jadi secara ikhlas akan melakukan karena memang mereka tahu manfaatnya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain. Jadi budaya malu itu penting ya, budaya malu jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Prof. Pandu. Ibu Devi, selanjutnya terakhir, apa tolak ukur keberhasilan nantinya seluruh agama yang ada di Indonesia ini berhasil untuk kemudian memberikan informasi yang edukatif, yang mendidik kepada para umatnya terkait dengan bahaya COVID ini? Ya, yang menarik kenapa tokoh agama sangat sentral dan strategis adalah karena dalam beragama itu kan kita ada ritual yang kita lakukan. Artinya ada misalnya sholat, dan sholat saja kalau di Muslim kita kan 5 kali. Satu tadi kesempatan untuk promo, untuk mengingatkan warga 5 kali sehari, itu jadi satu strategi yang baik. Lalu kedua tadi poinnya Mas Arief penting sekali. Kenapa harus dicontohkan? Karena ternyata penelitian panjang sudah menunjukkan bahwa manusia itu secara umum ketika menyerap pengetahuan itu ternyata yang paling kuat itu lewat visual. Artinya 60-70% manusia itu akan lebih cepat memahami, mengerti, syukur-syukur berubah kalau didemonstrasikan. Nah itu kenapa poin pentingnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh milenial untuk dia terlebih dahulu yang melakukan pakai masker, pakai cuci tangan. Karena bicara penting, karena itu masuk ke telinga, audio, tapi yang lebih penting itu ketika dilihat. Nah, karena memang pengetahuan panjang sudah menunjukkan orang baru bisa ngerti itu kalau dilihat secara visual. Makanya demonstrasi itu penting, selain ditambah tadi pengulangan-pengulangan dan oleh sosok yang tepat pada komunitas yang tepat pula. Jadi kalau sosoknya berbeda tapi komunitasnya lain tidak tepat, bukan salah tokohnya atau salah masyarakatnya, karena memang harus yang sama. Artinya tadi frekuensinya mesti sama, baru biasanya bisa nyetrum. Yang syukur-syukur tadi ujungnya adalah mereka mau merubah perilaku lamanya menjadi perilaku yang lebih baik dan lebih sehat. Ya, mungkin singkatnya gini ya, para tokoh agama, ulama, dan juga para penggiat ceramah begitu ini harus menjadi trendsetter sehingga diikuti oleh follower-follower atau dalam hal ini umatnya begitu ya dalam mencegah penyebaran COVID ini. Pak Arief, mungkin terakhir apa target yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan jangka panjang dengan adanya berbagai kegiatan yang saat ini sedang dikoordinasikan dengan seluruh masjid yang ada di Indonesia? Tentu saja kita pertama tentu berulang-ulang akan menyampaikan itu. Yang kedua keterlibatan sih Mas. Jadi memang dengan kapasitas kita sendiri itu kalau kita tentu nggak bakalan bisa merangkul semuanya juga kan, karena tentu saja punya keterbatasan. Sehingga sejauh ini yang kami lakukan misalnya merangkul, kalau saya sendiri misalnya merangkul tokoh-tokoh organisasi pemudanya misalnya. Misalnya teman-teman di Muhammadiyah lewat IMM, kemudian teman-teman di PMI, di NU, kemudian Al-Wasliyah, ada pemuda Al-Wasliyah, kemudian teman-teman Hidayatullah. Jadi kita cari tokoh-tokoh sentral juga, tokoh-tokoh muda gitu untuk bisa ikut mengkampanyekan apa yang menjadi concern dari Dewan Masjid Indonesia gitu Mas. Jadi selain kita terus berulang-ulang bahkan setiap waktu sholat kita ingatkan melalui toa-toa masjid, kita juga sekarang melibatkan teman-teman organisasi kepemudaan Islam gitu untuk bisa membantu juga teman-teman di Cipayung misalnya, karena mereka juga punya grassroots ya, mereka punya teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi. Itu sih harapannya. Baik, Pak Arief Rosyid, ini menjadi concern kita bersama. Tentunya terima kasih Pak Arief Rosyid, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan juga Prof. Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, dan juga Ibu Devi Rahmawati, pengamat sosiologi Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami, dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama begitu sebagai agent of change agar benar-benar bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan yang ada untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia dan menuju menuntaskan gelombang pertama dan semoga tidak ada gelombang kedua. Terima kasih para narasumber, selamat malam.